Kabupaten Bangli tak hanya terlihat dari panorama alam yang megah. Di balik setiap sudut terdapat warisan budaya yang kaya, menjadikan Bangli sebuah penjagaan tradisi Bali yang autentik. Pada episode cerita militer kali ini, saya Victor Hitler Siagian akan mengajak penonton di rumah untuk melihat bagaimana Kodim 1626 Bangli menjaga masyarakatnya, memberikan ketenangan dan menjaga semua harapan masyarakat. Karena kami percaya TNI bukan hanya menjaga dengan senjata, tetapi TNI menjaga dengan hati. Dalam episode kali ini kita akan membahas secara langsung TMMD ke-120. Ikuti perjalanan saya hanya di Cerita Militer. Pagi Pak, gimana? Oh, Siapa Pak? pagi. Gimana Mas Victor? Waduh, Bapak. baru nyampe nih. Iya, tadi dan Ramil dari Kodim Bapak. Aku kira Oh, Bapak masih di gitu. Kodim. Ternyata Iya. udah langsung ke sini Bapak. Pak, aku boleh ganggu sedikit Bapak? Boleh, boleh. Mumpung di lokasi ini mungkin aku akan menanyakan tentang jalan dulu Bapak ya. Nah ini Pak, targetnya untuk TMMD 120 ini dari Kodim 1626 Bangli itu berapa, jaraknya berapa meter Pak? Jadi gini Mas Victor, program ini sebelumnya sudah kita rencanakan dari awal. Sebenarnya dari tahun lalu, dari pemerintah daerah. Jadi sudah direncanakan untuk pembangunan jalan ini. Sehingga kemarin belum bisa dieksekusi karena belum ada program TMMD. Oke. Sehingga tahun ini begitu ada program TMMD oleh Kodim 1626 Bangli, kita bangun jalannya. Kita sudah berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah. Kemudian dicari sasarannya, dan inilah sasaran yang paling tepat untuk kita bangun. Jadi jalan ini kita bangun kurang lebih sepanjang 1,5 kilo. Jadi untuk yang agak beresiko itu akan kita siasati dengan menanam pohon. Jadi kita tanam pohon di sebelah kanan kiri jalan nanti sebagai untuk penahan tanggul. Selain juga kita sudah buat DPT daerah penahan tanggul itu. Kemudian nanti yang tebing-tebing yang kanan juga kedepannya akan kita proses untuk dibuat tanggul sehingga untuk memperkuat jalan tidak longsor lagi. Kemudian sasaran fisik lainnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Bapak Kasat, kita harus membantu masyarakat. Kita juga membangun sumur bor. Nah, khususnya
sedikit yang ceritakan kalau dulu mata airnya bersumber dari sungai, dari Tukar yang di sebelah timur, di Tukar Sangsang. Pengalaman dari dulu memang setelah memasuki musim kemarau agak menurun debit airnya. Makanya kami berusaha dari pemerintah desa, termasuk dibantu dari Bapak TNI untuk bisa ada sumur bor. Nah, kami seperti itu harapannya, biar bisa ke depan untuk lebih optimal menyuplai air minum kepada masyarakat kami. Kemudian memperbaiki tempat ibadah yang menjadi, kalau di Bali kan ini pura gitu Mas. Nah, sehingga kemarin kita perbaiki pura juga. Itu kita perbaiki adalah hanya kita perbaiki di kegiatan TMMD ini, yaitu Bali Pias. Jadi semacam bali yang digunakan untuk sarana ibadah bulan. Jadi kita berupaya maksimal berkomunikasi dengan pengurus pura, masyarakat, dengan tokoh agama yang di situ, sehingga kita diarahkan adalah memperbaiki 1 unit bali saja. Itu yang nanti akan digunakan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ibadah. Kemudian ada beberapa fasilitas juga yang kita perbaiki juga, khususnya yang di jalan yang kita tadi itu ada membuat DPT, kemudian buat gorong-gorong. Nah itu. Kemudian selain sasaran fisik juga ada beberapa kegiatan non fisik yang kita kerjakan seperti penyuluhan-penyuluhan. Kebetulan rumah yang kita perbaiki ini, RTLH juga bagian dari program TMMD. Kita pilih namanya rumahnya Bapak Wayan Rane. Jadi Bapak ini sudah duda, kebetulan rumahnya tidak layak betul Mas. Jadi yang bersangkutan itu tidur hanya ada rumahnya 1 kamar. Tidur dengan anaknya, dapur di situ, kemudian tidak ada kamar mandinya. Nah itu yang kita komunikasikan dengan desa. Ini yang dijadikan sasaran kita perbaiki. Jadi ini merupakan saran masukan dari bawah yang perlu dikerjakan oleh TNI di kegiatan TMMD ini. Nah, dari 2000 kakak Nike, titiang survei, karena ini bantuannya cuma 1 ya, kami harus survei turun dulu mana dari penduduk kami yang paling pantas dapat untuk ini bedah rumahnya. Sudah hampir 5 tahun yang lalu kami mengajukan ini ke Dinas Sosial dan waktu verifikasi ada beberapa syarat tidak dipenuhi, makanya ini batal itu waktu 5 tahun yang lalu. Inilah yang kita jalin Mas. Jadi dari awal saya menjabat di sini kan kita berupaya untuk berkomunikasi dengan siapa saja, tidak hanya unsur forum komunikasi pimpinan di daerah saja. Kita berupaya untuk turun ke lapangan, ke desa, ke kelurahan, ke masyarakat, tokoh agama. Sehingga dengan upaya-upaya inilah kita berkomunikasi yang baik, banyak pihak-pihak yang bisa membantu di kegiatan TMMD ini. Program ini membantu pemerintah daerah khususnya di wilayah Kabupaten Bangli dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan dan sejalan dengan semangat Ngrombo, bergotong royong dalam pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. Kolaborasi ini sudah terjalin cukup lama dan manfaat daripada kegiatan ini sangat besar sekali. Jadi kita sebelumnya tentu bagaimana mensurvei lokasi di mana kita kira-kira yang layak untuk diadakan jalan-jalan baru khususnya di Kabupaten Bangli ini. Di dalamnya juga kita ketahui begitu TNI masuk, kolaborasi dengan masyarakat hampir setiap hari.
Masyarakat di sekitar terlibat dari pagi sampai malam. Dan itu dibagi menjadi 2 shift, masing-masing shift sesuai dengan kebutuhan. Tapi dengan kehadiran TMMD ini saya harapkan akan memberikan manfaat lebih. Gotong royong akan hidup kembali, yang belakangan ini sudah mulai agak pudar. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada jajaran Kodim 1626 Bangli atas pelaksanaan TMMD ke-120. Semoga sinergi TNI dan pemerintah daerah ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan.